Sis, pernah nggak sih lo ngerasa udah kasih semua, udah total, udah sayang setengah mati, dia malah nusuk lo dari belakang. Iya, lo udah kayak malaikat, tapi dia malah berubah jadi iblis. Tenang, ini bukan akhir dunia, justru ini momen lo buat jadi versi terbaik lo. Di sini gue bakal kasih lo cara paling keren, elegan, dan classy buat ngebales pengkhianat cinta. Tapi bukan dengan drama, air mata, atau balas dendam murahan. Kita mainnya di level atas bro. Simak dan resapi 7 cara keren dan elegan buat pengkhianat cinta. Pertama, jangan balas dengan sakit hati, balas dengan prestasi. Lo tahu nggak, apa hal paling nyakitin buat pengkhianat? Bukan sumpah serapah, bukan air mata, tapi lo yang tetap maju, glowing, dan sukses tanpa dia. Mantanmu akan sadar dia kehilangan bintang saat dia sibuk mainin lilin. Fokus upgrade diri, ikut kelas baru, kerja lebih keras, tampil lebih kece, dan buat dunia lihat lo bersinar. Diam lo itu senjata, biar dia nonton dari jauh sambil nelan ludah. Mantap! Kedua, jaga wibawa, jangan turun kelas. Banyak orang habis disakitin langsung mewek di story, bikin thread curhat, atau ngomel-ngomel kayak sinetron. Eits, jangan sampai. Kita main elegan. Gengsi lo itu mahal bro, jangan dikasih diskon cuma karena satu orang nyebelin. Tetap tenang, tetap kalem, tetap anggun. Ngomong ke dia, boleh. Tapi cukup satu kalimat. Tenang aja, semua akan baik-baik saja, tanpamu. Boom. Nggak pakai teriak, tapi nusuknya dalam. Ketiga, jadi misterius. Jangan kasih akses lagi. Setelah dia pergi atau nyakitin lo, cut di akses. Blokir? Nggak perlu kalau nggak mau, tapi mute, hide, unfollow, dan disappear itu cara paling epic. Lo bikin dia mikir, dia kemana ya? Kok nggak sedih? Kok malah makin keren? Bikin dia penasaran, bikin dia nyesel. Kadang bukan harus lo balas, tapi biar semesta yang tunjukin siapa yang kehilangan siapa. Keempat, ngobrol sama diri sendiri, jangan salahkan diri sendiri. Ingat, diselingkuhin atau dihianati, itu bukan kesalahan lo. Lo udah kasih cinta, perhatian, kesetiaan, dan kalau dia tetap main belakang, itu karena karakternya cacat, bukan lo yang kurang. Ngomong ke diri sendiri, gue nggak kalah. Gue cuma dapat pelajaran, biar next-nya lebih pinter milih. Belajar, bukan trauma, biar lo makin selektif, dan gak gampang kasihan ke orang yang cuma modal rayuan receh. Kelima, tunjukin, lo bisa bahagia tanpa drama. Lo tahu nggak kenapa banyak pengkhianat balik lagi? Karena mereka pikir lo nggak bakal bisa hidup tanpanya. Salah besar. Tunjukin kehidupan lo makin warna-warni. Nongkrong sama temen-temen, jalan-jalan, kerja bagus, hobi jalan, dan senyum terus. Senyum lo itu revenge yang paling classy. Dan ingat, bahagia yang asli bukan buat pamer, tapi buat lo sendiri. Ketika lo bahagia, lo nggak butuh pembenaran, dan dia cuma bisa nonton dari bangku cadangan. Keenam, bikin standar baru, jangan balik sama sampah. Kadang, godaan itu gede banget buat nerima dia balik lagi. Tapi, ingat, kalau dia bisa nyakitin lo sekali, dia bisa ngelakuin itu 2 kali. Don't recycle trash. Jangan ngemis cinta dari orang yang buang lo. Lo bukan cadangan. Lo bukan backup plan. Lo adalah hadiah, bukan hiburan sementara. Jaga harga diri lo, kayak lo jaga password ATM. Nggak bisa sembarang orang masuk. Ketujuh, bikin legacy, bukan sekadar balas dendam. Akhir dari semua ini adalah, lo jadi legenda.
yang dikenang bukan karena baper, tapi karena lo bangkit lebih keren. Mulai bikin karya, buku, bisnis, lagu, apapun. Ubah luka jadi bahan bakar. Ubah air mata jadi tinta buat sejarah lo. Biarkan dia jadi bab singkat dalam novel epik lo yang penuh kemenangan. Pengkhianat cinta itu ibarat hujan deras. Emang nyebelin, tapi habis itu sering muncul pelangi. Dan lo bukan cuma pelangi. Lo badai petir, penuh kejayaan, yang bikin siapapun mikir 2 kali buat mainin lo. Lo keren, lo kuat, lo layak dapet cinta yang sepadan. Ingat, cara terbaik buat balas dendam itu bukan bikin dia nangis, tapi bikin dia nyesel karena kehilangan lo selamanya.